Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Sahabat kreatif, di video kali ini kita akan mempelajari materi wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Sebelumnya, mari kita saksikan tayangan video pengantar berikut ini. Udah tahu suatu saat saya ingin membuat sebuah bisnis, tapi bisnis ini nggak mau hanya sekedar untuk mencari keuntungan pribadi aja, tapi saya ingin menjadikan mendekor ini sebagai perahu yang bisa menaungi orang gitu, menaungi banyak orang, memberikan dampak positif untuk banyak orang. Itu saya travel ke berbagai daerah yang kebetulan dikenal juga akan kerajinan, misalnya kan kayak Yogyakarta, terus Jepara, di situ kan ada Karimun Jawa, lalu juga ada Bali. Nah, di sana saya melihat kok banyak sekali toko-toko kerajinan, pengrajin-pengrajin yang akhirnya tutup dan gulung tikar. Jadi setelah saya pelajari lebih dalam lagi, ternyata itu karena pengrajin-pengrajin kita tuh nggak bisa bersaing di pasar modern gitu. Mereka kurang teredukasi misalnya dengan tren-tren apa sih yang laku di pasaran dan sebagainya. Nah, jadi caranya kita ini adalah kita lebih mengetahui sebetulnya apa sih yang dimau oleh pasar gitu, terutama target market kita. Nah, di situ kita mendesain lagi produknya, kita sesuaikan dengan pasar Indonesia, dan juga kita melihat tren luar negeri. Misalnya luar negeri yang lagi tren apa, kan biasanya untuk desain interior dan juga home decor itu memang trennya biasa dibawa dari luar negeri kan, kayak contohnya Scandinavian, industrial, itu juga influence dari luar negeri. Nah gitu, jadi kita juga mengajari pengrajin kita nih, oke, buat barang seperti ini, caranya seperti ini, dan juga misalnya kita ajak mereka untuk mengeksplor material. Mungkin material yang sebelumnya mereka kira itu limbah, kayak potongan-potongan kayu kecil, nah kita bisa kasih tahu mereka untuk buat produk seperti ini. Jadi selain itu nilai ekonomisnya juga lebih tinggi kan. Sebenarnya kerajinan ini juga budaya untuk Indonesia. Mereka tuh ilmunya udah turun-temurun dari kakek mereka, dari bapak mereka. Sebetulnya mereka sudah punya skill yang sangat baik. Jadi memang kebanyakan pengrajin kita juga mereka masih handmade sih. Tapi menurut saya itu salah satu keunikan yang nggak dimilikin oleh barang-barang yang hasil pabrikan gitu loh. Desainnya mungkin bisa sama, tapi misalnya bentuknya atau lekukannya pasti sedikit berbeda. Nah, itu yang menjadi karya seni dibandingkan dengan produk-produk yang memang dari hasil pabrikan. Baiklah sahabat kreatif, semoga tayangan video tadi dapat memberikan inspirasi bagi kalian untuk menemukan ide wirausaha produk kerajinan kalian. Untuk mempelajari materi wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal, kita akan melakukan beberapa langkah berikut ini. Langkah pertama A. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. B. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. C. Penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. D. Media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. E. Penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Baiklah sahabat kreatif, kalian adalah penerus bangsa yang sangat cerdas. Maka kecerdasan kalian harus dipergunakan untuk mengembangkan diri sendiri dan bangsa kita. Materi prakarya dan kewirausahaan menanamkan jiwa kepemimpinan dan kreativitas yang tinggi dalam mengembangkan diri, dapat berupa mengembangkan usaha sendiri ataupun kelompok. Salah satu usaha yang dapat dikembangkan adalah aspek kerajinan. Hukum ekonomi dasar menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dengan permintaan pembeli atau demand. Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah
daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan. Proses pengerjaan produk kerajinan membutuhkan waktu yang lama. Industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentang waktu tertentu. Berbeda dengan industri manufaktur yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Hal tersebut memberikan peluang produk kerajinan dengan keunikannya untuk memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas atau limited edition atau limited product. Produk yang unik dengan jumlah terbatas dapat memiliki harga jual yang tinggi. Peluang kerajinan untuk menjadi produk dengan harga yang tinggi harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli. Hasil riset pasar akan mendasari proses perancangan produk kerajinan yang inovatif. Sahabat kreatif, rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M, seperti yang nampak pada gambar di atas, yakni man, artinya manusia, money, artinya uang, material, artinya bahan, mesin, artinya peralatan, dan method, artinya cara kerja, serta market, artinya pasar. Baiklah sahabat kreatif, mari kita dalami satu persatu tentang 6M. Kita mulai dari man atau manusia. Man atau manusia atau disebut juga sumber daya manusia saat ini biasa disebut dengan istilah manpower atau tenaga manusia atau mind power atau daya pikir, adalah personel atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Salah satu faktor keberhasilan wirausaha adalah keberhasilan mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses yang terjadi dalam usaha. Pengelolaan sumber daya manusia juga termasuk pengelolaan ide-ide inovatif yang dapat bermanfaat baik untuk perkembangan produk maupun usaha secara umum. Berikutnya money atau uang dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha, perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut. Kemampuan pengelolaan uang termasuk kemampuan pengelolaan keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha agar menjadi lebih besar. Yang berikut, material atau bahan, mesin atau peralatan, dan metode atau cara kerja adalah bahan yang digunakan, cara produksi, dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang. Kemampuan kewirausahawan dalam mengelola produk yang efektif dan efisien dapat menghasilkan keuntungan wirausaha yang lebih besar. Selanjutnya adalah market. Market adalah pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Wirausaha dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar, sehingga peluang produk diserap pasar akan lebih besar. Riset tentang pasar bertujuan pula untuk mengenali pesaing yang ada di pasar tersebut. Posisi suatu usaha terhadap pesaingnya harus diketahui oleh wirausahawan agar dapat memenangkan persaingan.
seperti yang tampak pada gambar di atas. Persaingan yang terjadi dapat mempengaruhi rancangan produk yang akan dibuat serta keputusan penetapan harga jual produk. Sahabat kreatif, kini kita memasuki langkah pertama, yaitu perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Berdasarkan luasannya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau pasar internasional. Pasar lokal dapat dipahami sebagai pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi. Pasar dapat dibagi berdasarkan kesamaan perilaku pembeli. Pembagian pasar tersebut dikenal dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar sasaran dapat dibedakan secara geografis atau tempat, secara demografis atau usia, gender, bangsa, dan etnis, pekerjaan, tingkat ekonomi, dan secara psikografis atau dalam bentuk karakter kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Pasar sasaran yang berbeda memiliki kebutuhan, keinginan, selera, dan daya beli yang berbeda pula. Kebutuhan dan keinginan dari suatu daerah bisa berbeda dengan daerah lainnya. Kebutuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Misalnya daerah yang bersuhu rendah menyebabkan orang-orangnya membutuhkan penghangat. Sebaliknya, bila suhu tinggi akan dibutuhkan penyejuk. Misalnya kerajinan kipas. Kebutuhan juga dapat dipengaruhi oleh kegiatan. Misalnya, kegiatan membawa barang membuat orang memiliki kebutuhan akan alat bawa. Kebutuhan akan suatu produk juga dapat disebabkan karena kebiasaan atau budaya. Kebiasaan memberi hadiah atau tanda mata kepada orang lain membuat munculnya kebutuhan akan produk yang unik atau khas daerah tertentu. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh produk kerajinan seperti yang nampak pada gambar di samping. Selain kebutuhan, pasar sasaran juga memiliki keinginan. Keinginan untuk memiliki produk pada umumnya muncul dari gaya hidup dan selera manusia. Baiklah sahabat kreatif, sampailah kita pada penugasan 3, yaitu membuat kuesioner selera estetis dan daya beli. Pilih salah satu dari pasar sasaran yang telah diidentifikasi pada tugas 2. Misalnya pasar sasaran ibu rumah tangga usia 40-45 tahun atau siswa-siswi SMA, SMK, MA berusia 17 sampai dengan 19 tahun. Setiap anak dapat memilih pasar sasaran yang berbeda-beda. Susunlah sebuah kuesioner berisi pertanyaan tentang selera estetis dan daya beli. Selera estetis yang dimaksud di sini adalah selera terhadap unsur-unsur rupa seperti warna, bentuk, tekstur yang tersusun dalam sebuah komposisi yang tampak pada sebuah produk. Sedangkan daya beli adalah kemampuan konsumen dalam membeli produk. Berikut adalah contoh kuesioner selera estetis atau keindahan dan daya beli yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan atau produk yang akan dibuat. Silakan disimak masing-masing. Selanjutnya, hasil kuesioner dapat diisi pada lembar kerja 3, seperti yang nampak pada contoh hasil kuesioner berikut ini yang dibuat dalam bentuk tabel. Mari kita lanjutkan ke penugasan yang keempat. Penugasan keempat berupa pasar sasaran wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal.
Diskusikan dengan temanmu tentang pasar sasaran dari wirausaha produk kerajinan yang akan dibuat. Presentasikan dalam bentuk tabel LK4 atau bentuk presentasi lain yang lebih menarik dan kreatif. Mari kita lihat dan simak tabel lembar kerja 4 berikut ini. Pasar sasaran dibagi menjadi beberapa segmen. Segmen A, segmen geografis, B, segmen demografis, C, segmen psikografis, D, selera, dan yang terakhir E, daya beli. Selamat bekerja, ikuti petunjuk guru yang ada di classroom kita. Baiklah sahabat kreatif, terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.